Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandila Mukyeta Kurota Ain. Saya mahasiswa PGSD angkatan 2018 dengan NIM 180602226. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Pop-up Book Bangun Ruang menggunakan model project based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, salah satunya yaitu tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya pada materi bangun ruang, di mana siswa mampu terampil dalam pembelajaran matematika. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa pada mata pembelajaran matematika, khususnya pada materi bangun ruang. Dalam penelitian ini menggunakan bahan ajar pembelajaran pop-up book, yang dimana pada bahan ajar pembelajaran ini segala bahan ajar atau informasi yang digunakan sudah akurat atau tersusun secara sistematis dengan menggunakan model project based learning. Adapun menurut para ahli yang berkaitan dengan latar belakang peneliti tersebut, antara lain yang pertama, menurut Rusiana tahun 2017, pada mata pembelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa dengan bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif. Yang kedua itu menurut Masito tahun 2015, di mana pada pemahaman konsep merupakan dasar dalam tahapan penting pembelajaran matematika. Yang terakhir, yang ketiga itu menurut Fitria tahun 2019, penggunaan dalam menggunakan model project based learning dapat meningkatkan kualitas siswa dalam belajar. Selain itu, dapat membuat pengetahuan siswa menjadi lebih berharga. Adapun tujuan penelitian dalam pengembangan terhadap bahan ajar pop-up book. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar bangun ruang dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Yang kedua, kelayakan bahan ajar bangun ruang menggunakan model project based learning. Dan yang ketiga, respons siswa terhadap bahan ajar bangun ruang dengan menggunakan model project based learning. Dan yang keempat, pemahaman konsep siswa kelas 3 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar bangun ruang dengan menggunakan model project based learning. Adapun metode penelitian yang diambil oleh peneliti yakni R&D. R&D adalah singkatan dari Research and Development, suatu jenis penelitian yang membuat atau mengembangkan sebuah produk baru dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Prosedur pengembangan yang dipilih oleh peneliti yaitu terkait dengan langkah-langkah pembelajaran strategi penelitian pengembangan menurut Born and Gold Sugiono tahun 2014. Adapun langkah-langkahnya ada 7 langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian dan mencatat semua informasi yang didapat. Yang kedua, merencanakan, di mana peneliti melakukan perencanaan dengan membuat desain produk yang akan dikembangkan sebuah produk pop-up book. Dan yang ketiga, mengembangkan bentuk awal produk, di mana pada pengembangan produk awal tersebut memiliki kelengkapan, diantaranya terdiri dari cover pop-up book, daftar isi, materi, bangun ruang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Keempat, revisi produk awal, di mana pada revisi produk awal tersebut bahan ajar pop-up book dengan menggunakan model project based learning kemudian akan dikoreksi oleh dosen yang berpengalaman. Ini bertujuan untuk menganalisis penulisan peneliti dan keterlibatan gambar dengan materi, kesesuaian materi dengan kurikulum K13, dan juga ketepatan dengan menggunakan bahan ajar tersebut. Yang kelima, uji terbatas. Uji coba terbatas ini pada bahan ajar pop-up book dengan menggunakan model project based learning akan disempurnakan dan diuji cobakan secara terbatas di SDN 273 Kumpulsari sebanyak 10 orang siswa kelas 3 sekolah dasar. Pada uji terbatas ini menguji cobakan bahan ajar dan dapat mengetahui respon guru dan siswa terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan oleh peneliti. Dan yang keenam, revisi produk utama. Pada revisi produk utama ini
pada pengembangan bahan ajar pop-up book dengan menggunakan model project based learning setelah melakukan uji terbatas bahan ajar. Setelah melakukan uji terbatas, kembali dievaluasi oleh ahli praktisi. Hasil evaluasi tersebut masih berkaitan dengan materi yang digunakan, yakni indikator pada pemahaman konsep siswa. Yang terakhir yaitu nomor 7, uji luas. Pada uji luas ini, peneliti menguji cobakan uji luas sebanyak 33 orang siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun subjek dan alokasi peneliti yang dilakukan. Alokasi tersebut dilaksanakan di SDN 273 Gemposari yang beralamat Jalan Kapataru, 3 Gemposari, Kecamatan Bandung Kulon, Jawa Barat, RT 05 RW 09, nomor 142, Kecamatan Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Subjek tersebut diambil yakni uji terbatas sebanyak 10 orang siswa dan uji luas sebanyak 33 orang siswa kelas 3 sekolah dasar. Pun instrumen peneliti yang diambil, yakni yang pertama ada catatan lapangan. Pada catatan lapangan ini sebagai penunjang untuk menjawab semua rumusan masalah mengenai proses pengembangan bahan ajar pop-up book, bangun ruang menggunakan model project based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua itu adalah memvalidasi materi, bahan ajar, dan ahli praktisi, di mana pada lembar tersebut memberikan penilaian dalam produk yang dikembangkan. Dapat dilihat dari aspek proses, prosedur, kegiatan, sistem, pelengkapan selama menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, lembar angket respon guru dan siswa. Pada lembar angket tersebut digunakan untuk respon siswa dan guru terhadap materi yang disampaikan, yaitu materi bangun ruang dalam menggunakan bahan ajar pop-up book dengan menggunakan model project based learning. Dan yang keempat, lembar tes pemahaman konsep, di mana pada tes pemahaman konsep tersebut berjumlah 10 soal. Hal ini bertujuan untuk melihat peningkatan kemampuan konsep sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar pop-up book dengan model project based learning. Selanjutnya, ada hasil pengembangan bahan ajar pembelajaran pop-up book. Dalam proses pengembangan ini mengikuti tahap proses board and goal. Yang pertama itu menganalisis masalah yang terjadi selama proses di lapangan berlangsung dengan berkaitan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan sebuah desain yang akan dikembangkan, kemudian akan diberikan masukan-masukan oleh validator sebelum dan sesudah diuji cobakan terhadap uji terbatas dan uji luas. Yang ketiga, melakukan uji coba terbatas dan uji luas selama 12 kali pertemuan dengan subjek uji terbatas sebanyak 10 orang siswa dan uji luas sebanyak 33 orang siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang keempat, setelah itu siswa membuat sebuah proyek bangun ruang dengan berbantuan bahan ajar pop-up book. Adapun pada hasil angket respon guru dan siswa terhadap bahan ajar pop-up book, dengan hasil angket respon guru uji terbatas sebanyak 79,70%, lalu pada uji luas sebanyak 84%, sedangkan pada hasil angket respon siswa uji terbatas sebanyak 85% dan uji luas sebanyak 87,50%. Pada hasil tersebut dapat menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya, pada peningkatan pemahaman kemampuan konsep bangun ruang, siswa kelas 3 menggunakan bahan ajar pop-up book dengan menggunakan model project based learning. Adapun hasil perhitungan endgain pada uji terbatas yaitu memperoleh hasil sebanyak 0,783%. Dapat dinyatakan bahwa perubahan dalam peningkatan kategori tersebut ke dalam kategori tinggi. Lalu, sedangkan pada hasil endgain uji luas memperoleh hasil sebanyak 0,738%, yang dimana pada kriteria tersebut termasuk ke dalam kategori kriteria tertinggi.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah yang pertama, adanya proses dalam pengembangan sebuah bahan ajar pop-up dengan menggunakan model project based learning yang sesuai dengan tujuan dan menyangkut ke dalam langkah-langkah project based learning. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar pembelajaran pop-up dengan menggunakan model project based learning merupakan dapat dipakai dengan layak. Yang ketiga, kelayakan bahan ajar pembelajaran pop-up dengan menggunakan model project based learning menurut ahli bahan ajar, materi, dan praktisi dapat dinilai sangat layak dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, yang keempat, berdasarkan hasil pengolahan data pada pretest maupun post-test pada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 3 sekolah dasar pada uji terbatas dan uji luas yang dilihat uji normalitas diperoleh oleh data distribusi normal yang dilihat pada uji hipotesis bertujuan untuk menguji cobakan perbedaan dan hasil data signifikan dalam kemampuan pemahaman konsep matematika khususnya pada materi bangun ruang yang telah menggunakan bahan ajar pop-up, juga pada analisis endgain uji terbatas dan uji luas, mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat meningkatkan kinerja siswa kelas 3 sekolah dasar menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar menggunakan bahan ajar pop-up berbantuan model project based learning. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.